نقطو ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الأبوة نقطو ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الأبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MBS TV, para ustaz dan ustazah, para guru pendidik dan beserta anak-anak santri dan santriawati MBS Barat Magetan, semoga kita semua dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mabit Ramadan yang kita lakukan pada saat ini merupakan cara atau manhaj agar kita ini mengambil satu kesempatan, memanfaatkan satu kesempatan dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini merupakan tujuan daripada Allah wajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Maka dalam tema kita kajian pada sore ini, pada Mabit Ramadan bersama para santri MBS, yaitu memperindah hubungan kita dengan Allah dan memperindah hubungan kita dengan sesama manusia. Yang sering kita dengar, sering kita baca, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Betul begitu ya Tito? Tito insyaallah sudah paham itu. Hablum minallah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus baik. Hubungan kita dengan Allah harus indah. Dan hubungan kita dengan sesama makhluk juga harus baik dan harus indah. Hubungan kita dengan Allah, bagaimana cara mengindahkannya? Ya, ini di mana tujuan berpuasa itu la'allakum tattaqun. Agar orang ini menjadi orang yang bertakwa. Agar kita yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Maka takwa ini adalah tujuannya ibadah puasa Ramadan. Dan takwa inilah yang menjadi puncak inti daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Tito sudah paham? Sudah kalau Tito. Takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu takwa. Kita kerjakan yang Allah perintahkan, kita tinggalkan yang Allah larang. Itulah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Ramadan ini harus kita tingkatkan itu kualitas takwa kita. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya dengan khusyuk, dengan baik. Salatnya dengan khusyuk, ditingkatkan salat-salat sunnahnya. Salat malam, qiyamul lail, salat duha, salat hajat, salat taubat. Yang pasti lagi dalam Ramadan salat tarawih dan witir yang selalu kita laksanakan kalau di bulan Ramadan. Maka takwa ini
akan meningkat apabila kita tingkatkan amal ibadah kita. Paham tuh? Beginilah yang semestinya dimulai dididikkan. Kita didik, kita ajarkan, kita latih pada para siswa, para santri, anak-anak kita, murid-murid kita dimanapun berada. Dan khususnya saat ini kita adakan kegiatan semacam ini di MBS Barat Magetan. Ini sebagai contoh dalam meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar baik hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia harus baik juga, harus indah juga ini. Harus kita perbaiki dan kita perindah hubungan kita dengan sesama manusia. Dan kita ini tidak pernah terlepas dalam 3 lingkungan yang selalu ada sangkut paut hubungannya dengan hablum minannas. 3 lingkungan. Perhatikan dengan baik. Pertama, kita adalah anak. Kita ini dilahirkan. Adanya kita karena adanya bapak dan ibu yang kerjasama dengan baik, lahirlah kita. Betul? Maka hablum minannas pertama kita adalah dengan orang yang membuat kita ada, yaitu bapak dan ibu kita, yang melahirkan kita, yang mengurus kita, yang memberi makan kepada kita, yang mengasuh kita. Hablum minannas kita pertama adalah dengan mereka. Maka perindah, perbaiki hablum minannas pertama ini dengan orang tua kita. Bapak, ibu dibimbing di dalam Al-Quran bagaimana kita bergaul dengan orang tua kita. Bahkan Allah selalu gandengkan itu perintah dalam beberapa ayat seperti surah Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Pada perintah yang pertama tadi apa? Anishkur li. Allah perintahkan, wahai hambaku, jadilah engkau hamba yang bersyukur kepadaku. Bersyukur kepada Allah apa artinya? Yaitu takwa tadi. Bersyukur kepada Allah apa artinya? Melakukan, memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan. Bersyukur. Perintah. Lalu setelahnya Allah gandengkan tuh, wali walidaika, dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu. Artinya, menjadilah engkau anak yang berbakti. Coba tuh perhatikan. Allah perintahkan kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan takwa, yang intinya tadi hablum minallah. Kemudian wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu harus berbakti, harus baik. Artinya apa? Hablum minannas. Yang pertama adalah dengan orang tua. Maka diancam betul, diperingatkan betul dalam Al-Quran, fala tanhar huma. Fala tanhar, jangan membentak, jangan berkata yang menyakitkan, jangan berkata yang tidak pantas, yang tidak layak. Itu tanhar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi dan rasul. Ayah beliau yang bernama Azar, seorang pembuat patung. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim yang membawa risalah tauhid, menjauhkan umat dari kemusyrikan, tapi bapaknya membuat patung. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, wahai Ibrahim, sini kau. Nih, sekarang juallah patung ini, jual ke pasar. Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim berkata, wah bapak ini bagaimana menyuruh anak menjual yang tidak boleh?
menyuruh anak melakukan perkara yang haram. Demikiankah? Dijawab Nabi Ibrahim, tidak. Apakah Nabi Ibrahim lalu membentak kemudian pergi? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim kemudian marah-marah? Tidak juga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di saat diperintahkan menjual patung? Baik, akan aku jual patung ini ke pasar. Dijawab dengan baik, siap. Siap Bapak, akan aku jual ini patung Bapak. Tidak membalas dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan, tapi dibalas dengan kata-kata yang menerima. Dibawa oleh Nabi Ibrahim patung ini ke pasar. Sampai di pasar, apa kata Nabi Ibrahim? Hei orang-orang pasar, siapa kalian yang mau beli patung ini adalah orang gila, orang majnun. Yang mau beli patung ini orang gak punya akal. Karena dengan narasi demikian gak ada orang yang beli patung. Yang intinya sudah dilakukan perintah dari bapaknya. Pulanglah Nabi Ibrahim, dia sampaikan, wahai ayah, tadi aku sudah jual patung ini tapi tidak ada yang membeli. Catatan di sini apa? Adalah Nabi Ibrahim taat dan mematuhi perintah bapaknya. Apalagi orang tua kita yang mungkin dan sangat jauh akan memerintahkan anaknya berbuat yang tidak baik, pasti yang baik. Mungkin dia nyuruh kita ngaji, nyuruh kita belajar, nyuruh kita mandi, pasti yang baik-baik. Yang tidak baik pun kalau orang tua memerintahkan, kita harus menerima dan menjawab dengan baik. Apalagi diperintahkan yang baik. Tapi insya Allah santri-santri MBS ini anak-anak yang baik semua. Kelihatan semua tuh. Insya Allah. Dengan ibu, kalau tadi dengan bapak, dengan ibu, bagaimana hablum minannas kita pertama ini juga harus sangat indah, sangat baik dengan ibu kita. Coba bayangkan itu Tito, Intan, ibu kita itu mengandung kita berapa bulan? 9 bulan mengandung. Perutnya besar, kecil dari mual-mual sampai mulai besar, dikandung oleh ibu kita. Udah besar 8 bulan, itu ibu kita serba salah dia. Tidur saja ibu kita salah, duduk dia merasa salah. Duduk begini gak enak, begini gak enak. Tidur juga begitu. Miring kanan berat, miring ke kiri berat juga. Terlentang tambah berat. Mau nengkurap dia takut meletus. Besar, perutnya besar. Kemudian dia lahirkan itu. Dan di saat melahirkan anak itu, taruhannya adalah hidup dan mati, nyawa. Jadi kalau ustazah-ustazah kita yang sudah melahirkan, yang sudah pernah melahirkan, merasakan betapa dahsyatnya di saat melahirkan itu. Ustaz-ustaz kita, Ustaz Alex, saya yang sudah punya istri dan melihat bagaimana istri melahirkan anak, dahsyatnya begitu. Maka disitulah kita sadar, ya Allah, begini besar perjuangan seorang ibu di saat melahirkan anaknya. Ustaz Rian, Ustaz Rian belum ya? Nanti Ustaz Rian belum melihat perempuan melahirkan. Nanti sabarlah dulu. Dan kalian nanti akan melihat, akan memperhatikan. Yang perempuan insya Allah akan punya keturunan, punya anak, punya masa depan. Kalian akan merasakan bagaimana dahsyatnya perjuangan seorang ibu di saat melahirkan anaknya. Maka hablum minannas kita yang pertama ini dengan orang tua harus benar-benar terjalin dengan indah. Pada zaman tabi'in kesini, seorang ulama besar, cendekiawan, orang hebat, orang pintar, masyhur, terkenal. Dia mau berangkat umrah. Qasodal Makkah, mau berangkat ke kota Mekah. Namun ibunya tidak mengizinkan. Apa kata ibunya? Wahai anakku, aku tidak mampu berpisah lama-lama denganmu. Janganlah engkau pergi, nak. Namun sang ulama ini karena sudah ingin sekali untuk tawaf di Ka'bah,
rindu sekali dengan melaksanakan ibadah di hadapan Ka'bah, dia tetap berjalan. Padahal ibunya tidak ingin ditinggalkan. Berjalan sang ulama ini oleh ibunya diikuti dari belakang. Sampai anaknya hilang dari pandangan. Udah jauh. Apa kata ibunya? Ya Rabb, inna waladi ahrakani bil firaq. Wahai Allah, anakku telah membakar hatiku dengan perpisahan. Anakku telah menyakiti hatiku dengan perpisahan ini ya Rabb. Aku mohon kepadamu, berikan bala dan musibah kepada dia karena telah membuat hatiku sakit dengan perpisahan. Doa seorang ibu. Jadi perpisahan ketika sudah terpaut dua hati yang sangat mencintai lalu berpisah, itu akan sangat menyakitkan. Maka kata pujangga Arab, laisal firaqi kuntu bakian walakinna liqa'i kuntu nadiman. Bukan perpisahan yang aku tangisi, namun pertemuan yang aku sesali. Kalau akan terjadi perpisahan, mengapa harus ada pertemuan? Tapi itulah romantika Allah jadikan hidup kita di dunia ini beraneka ragam warnanya. Lanjut ke cerita tadi. Sang ulama terus dia berjalan. Sampailah dia di sebuah kota, dan di saat itu malam hari dia ingin melaksanakan sholat malam. Nah, seperti kalian nanti malam sholat malam. Sholat malam di dalam sebuah masjid. Apa yang terjadi? Rumah sebelah masjid itu dimasuki oleh pencuri. Sang pencuri masuk ke dalam rumah, kemudian dia lari ke samping masjid, dikejar oleh yang punya rumah, dipanggil warga-warga yang lain lalu mengejar ini sang pencuri. Dan larinya ke arah masjid. Sampai di masjid dicari-cari, wah nggak ada tuh, mana pencurinya? Lalu ada yang berkata, wah paling dia masuk ke dalam masjid tuh. Coba dilihat. Ternyata ada satu orang yang dalam masjid yang sedang sholat. Lalu orang-orang ngomong lagi, oh tuh betul tuh orangnya tuh. Dia sengaja masuk masjid, pura-pura sholat agar tidak kita tangkap. Sudah tangkap aja, tangkap. Ditangkap oleh orang, tangkap. Setelah ditangkap, dibawa keluar masjid, digebukin. Lalu dipotong tangannya. Lalu orang ada yang ngompor-ngompor lagi, wah kalau hanya tangannya yang dipotong, kakinya dia masih bisa lari. Kakinya juga dipotong, kakinya juga dipotong, dua-duanya. Lalu ada yang bilang lagi, matanya sekalian karena dia akan terus memandang mencari juga. Matanya juga dicongkel, dilepas. Na'udzu. Kedua belah tangannya sudah dipotong, kakinya dipotong, matanya juga dilepas. Lalu pagi harinya sang ulama ini dibawa oleh warga ke pasar. Seraya diumumkan, hei orang-orang pasar, nih yang tadi malam mencuri, ini orangnya yang tadi malam mencuri. Jangan kalian mencuri, nanti kalian akan seperti ini. Namun sang ulama ini kemudian dia berkata, wahai tuan-tuan, aku bukan orang yang mencuri, namun aku adalah orang yang telah berbuat dosa kepada ibuku. Aku yang pergi tanpa diredoi oleh ibuku, maka inilah yang Allah berikan kepadaku disebabkan aku tidak mendapat redho dari ibuku. Aku adalah Fulan bin Fulan. Dia sebutkan namanya. Dan nama itu orang semua tahu. Wah benar, ternyata ini adalah orang yang alim itu. Lalu sang ulama tadi berkata, tuan-tuan tolong antarkan aku ke rumah ibuku. Aku ingin mendapatkan redhonya. Diantarkanlah. Setibanya di depan rumah, sang ulama berkata, tuan-tuan cukup kalian tinggalkan aku di sini, letakkan aku di depan rumah ibuku. Sang ulama ditinggal sendirian, warga tadi pulang kembali, lalu sang ulama ini memanggil ibunya. Namun tidak langsung menyatakan bahwa dia adalah anak, bukan. Apa kata sang ulama? Wahai yang punya rumah, aku ini adalah musafir yang lapar dan haus, mohon beri aku makan dan minum. Sang ibu dari dalam rumah menjawab,
Wahai musafir, majulah engkau ke depan pintu, akan aku berikan nih makan dan minum lewat samping pintu. Sang ulama menjawab lagi, wahai yang punya rumah, aku tidak punya kedua belah kaki yang untuk mampu berjalan ke depan pintumu. Oh, kalau begitu, kata ibunya, ulurkan saja tanganmu, akan aku berikan nih lewat pintu. Apa kata sang ulama? Wahai yang punya rumah, aku juga sudah tidak punya kedua belah tangan untuk menerima makan itu. Kata ibunya, wah, kalau begitu bagaimana aku memberikan makan? Tidak mungkin aku akan keluar dari pintu karena kamu bukan mahramku. Nih, menjaga kehormatannya. Karena kamu bukan mahramku, aku tidak mungkin keluar dari rumah. Apa jawab sang ulama dari luar? Jangan khawatir yang punya rumah, aku sudah tidak punya kedua belah mata. Tolonglah beri aku makan dan minum. Sang ibunya keluar dari rumah. Sekeluarnya dari rumah, dia bawakan sepotong roti dan air minum. Dikasih minumlah. Setelah sang ulama ini minum, apa katanya? Wahai ibu, ini adalah aku anakmu. Ini waladukil asi. Aku adalah anakmu yang telah berbuat dosa kepadamu. Aku pergi berangkat tanpa redomu, menyakiti hatimu dengan perpisahan itu. Dan inilah yang Allah balas, Allah berikan, Allah timpakan kepadaku, wahai ibu. Sekarang aku meminta redomu. Sang ulama sujud. Dia cium kedua kaki ibunya, meminta redho, meminta maaf kepada ibunya. Dan ibunya tahu bahwa ini ternyata benar adalah anak. Ibunya menderaikan air mata, lalu munajat, ya Rabb, wahai Allah, Engkau telah berikan musibah yang besar kepada anakku. Aku malu, ya Rabb. Aku malu karena telah salah memintakan azab untuk anakku. Lalu ibunya berdoa, wahai Allah, sekarang aku mohon kepada santriawan dan santriawati MBS dan cabut serta pemirsa MBS TV belum selesai doanya, Allah Subhanahu Allah kabulkan. Ini sang ibu dan sang anak kita Allah yang cabut pertama orang tua kita. Harus indah betul, harus baik. Dari sini apa yang dapat kita ambil hikmah? Bahwa begitu dahsyatnya doa sang ibu. Makanya redha Allah tergantung redha ibu. Murka Allah tergantung murka ibu. Dan kedua, bagi kita orang tua, anak-anak, sampaikan kepada orang tua kalian, kepada bapak dan ibu kalian, kalau berkata untuk anak, mohonlah berkata yang baik-baik semua. Di saat lagi marah-marahnya umpamanya, cobalah diucapkan, dikeluarkan kata-kata yang baik saja. Marah namun baik kata-katanya yang keluar. Walaupun yang dikeluarkan itu dengan nada yang tinggi atau mungkin dengan nada yang melengking, tapi kata-katanya baik. Karena itu bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulut dan bibir seorang orang tua, ayah dan ibu kita. Adik-adik santriawan dan santriawati MBS beserta pemirsa MBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hablum minanas kita yang pertama, orang tua kita. Harus indah betul, harus baik betul. Dan hablum minanas yang kedua kita adalah dengan siapa? Dengan orang yang mendidik, yang mengajar kita. Adalah guru kita, ustaz dan ustazah kita. Harus baik juga nih hablum minanas kita dengan mereka. Kata Imam Ahmad, dalam hidup ini kita punya 3 orang tua. Punya 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, bapak dan ibu. Yang kedua, orang yang mendidik kita, yang mengajar kita adalah guru-guru kita. Dan yang ketiga, orang tua dari pasangan hidup kita, mertua kita. Umpamanya Tito. Orang tua Intan bisa menjadi orang tua Tito kalau jadi mertua. Dan begitu sebaliknya. Ini umpama ya, biar mudah paham. Jadi 3 orang tua kita dalam hidup.
yang melahirkan kita, yang mendidik kita, dan orang tua dari pasangan kita. Yang sama kita harus memuliakan, menghormati, berbakti kepada mereka. Bagaimana hablum minannas kita dengan guru kita? Agar baik, agar indah. Pertama, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Pertama, tanamkan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Tanamkan cinta kita kepada guru, kepada orang yang mengajar, yang mendidik kita, dimanapun mereka berada. Guru yang di sekolah, guru yang di rumah, guru yang di les, dan semacamnya. Tanamkan cinta kita kepada mereka. Kalau sudah cinta, sudah senang, sudah rindu dengan guru yang mengajar kita, maka ilmu yang diajarkan kita dapati akan manfaat dan berkah. Disitulah manfaatnya ilmu dan berkahnya ilmu, karena kita cinta, kita senang dengan guru kita. Yang kedua adalah dengan kita tidak mencari-cari kesalahan, keburukan, aib, kekurangan dari guru kita. Jangan pernah mencari kesalahan guru kita. Gak usah dicari kesalahannya, aibnya gak usah. Bahkan para salafus saleh, orang-orang cendekiawan terdahulu, mereka berdoa terus terhadap gurunya. Apa doa mereka? Ya Rabb, tutupi aku dari aib guruku, tutupi aku daripada keburukan guruku. Jangan sampai keburukan guruku aku tahu. Mengapa? Kalau sudah mengetahui keburukan guru, kemudian dia membicarakan keburukan gurunya, akan hilang tuh yang namanya senang, akan hilang yang namanya cinta kepada guru. Yang hadir adalah al-baghdha, yaitu benci kepada guru. Kalau sudah benci kepada guru, ilmu yang didapat, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang kita pelajari darinya, tidak ada manfaat dan tidak akan pernah berkah. Mengapa? Karena diiringi dengan kebencian kepada orang yang mendidik dan mengajar kita. Makanya hati-hati, jangan sampai menghibah guru, menggosipkan guru. Wah begini-begini, jangan. Tutup diri kita dari semua aib dan keburukan guru, orang yang mengajar kita. Tutup diri kita. Tanamkan cinta saja kepada guru kita, agar ilmu yang dia ajarkan berkah dan manfaat. Faham tum? Lalu yang terakhir, hablum minannas kita yang ketiga adalah dengan lingkungan kita, orang di sekitar kita, para santri, dengan teman-teman sekelas kalian, dengan teman-teman di sekolah kalian, di tempat bermain, di lingkungan kalian. Inilah hablum minannas kita yang ketiga. Yang sama kita harus baik juga hablum minannas ini. Rasulullah bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Orang itu akan dikatakan lurus imannya apabila hatinya lurus, apabila hatinya baik. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Namun hati yang baik itu dapat dibuktikan dengan lurus juga lidahnya, baik juga lidahnya, bertutur kata yang baik, berucap yang baik, tidak suka berbohong, baru kelihatan, oh benar hatinya juga baik. Wala yastaqimu lisanuhu hatta ta'mana jaruhu an lisanihi. Namun orang itu baru lisannya dikatakan benar, baru lisannya dikatakan betul, lurus dan baik itu lisannya, baik itu lidahnya, hatta ta'mana jaruhu an lisani, yaitu orang di sekitarnya, orang tetangganya, orang teman-temannya, sahabat-sahabatnya aman daripada kejahatan dan keburukan lidahnya. Baru dia dikatakan lidahnya benar. Dan inilah inti daripada hablum minannas kita itu, yaitu bagaimana orang lain aman dari lidah kita, orang lain aman daripada kejahatan dan keburukan lidah kita. Maka jaga lidah kita nih, jangan sampai ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain, ghibah namanya. Gosip, menceritakan keburukan orang lain, apalagi keburukan orang tua, keburukan guru, keburukan orang yang mendidik, lebih bahaya lagi.
membicarakan keburukan orang lain yang kita pun tidak kenal juga dilarang. Namanya ghibah. Jaga lidah kita. Maka dengan akhlak menjaga lidah ini, aman orang di sekitar kita, aman orang di sekeliling kita dari keburukan dan kejahatan lidah. Insya Allah hablum minan nas kita sangat indah, sangat baik. Para pemirsa MBS TV, santriawan dan santriawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kesimpulan dan hikmah dari uraian dari pertama sampai terakhir. Pertama, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita dengan meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Yang kedua, kita tingkatkan kualitas kita, hablum minan nas kita. Dengan apa? Dengan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dengan menjadi murid yang baik dan cinta kepada guru-guru kita, dan menjadi teman, sahabat, tetangga yang baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah keberkahan dalam hidup, hablum minallah kita indah, hablum minan nas kita indah, kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan keliru. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin, fastabiqul khairat. Teruslah berlomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذقت ولن أتخلى عن ميلاد المبرور سجلت